Hei, laut bukan tempat sampah, ada aturannya. Nuruk kok sembarangan, bukannya sudah ada aturan. Loh, kok dipagari? Untuk apa? Mau dibangun tempat wisata. Pantai kan milik umum, aturannya sudah ada. Kamu pakai jaring peral? Ya, karena dapat ikannya lebih banyak. Jaring peral itu kan seperti bom, merusak terumbu karang. Kan ada aturannya. Semua Indonesia, negeri yang berlimpah kekayaan, memiliki lebih dari 17.500 pulau yang berjajar dari Sabang hingga Merauke, dengan garis pantai tidak kurang dari 81.000 km. Di sepanjang garis pantai ini, terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit, tetapi memiliki sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat penting bagi penghidupan masyarakat dan modal dasar pembangunan. Wilayah pesisir yang merupakan wilayah transisi antara ekosistem darat dan ekosistem laut memiliki kerentanan yang sangat tinggi. Karakteristik biofisik wilayah pesisir mudah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan fenomena yang terjadi secara alami, seperti gempa tektonik, pengaruh arus, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang berada di wilayah pesisir yang dilakukan oleh manusia. Secara keseluruhan, kegiatan ekonomi dari sumber daya pesisir memberikan kontribusi sekitar 25% terhadap GDP Indonesia, dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 14 juta orang. Dari sumber daya perikanan sendiri, Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penyuplai ikan dunia dengan total penerimaan devisa negara hampir 2 miliar dolar Amerika. Selain penerimaan devisa negara, sumber daya ikan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir, di mana lebih dari 2 juta orang terlibat di kegiatan ini secara langsung, yang menghasilkan multiplier efek yang cukup tinggi bagi masyarakat pesisir. Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati yang beragam dan berlimpah pada lautnya yang mencapai luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Departemen Kelautan dan Perikanan mengestimasi potensi sumber daya ikan laut tangkap Indonesia sebesar 6,2 juta ton per tahun. Terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, kerang-kerangan, cumi-cumi, dan lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Jenis-jenis ikan tersebut seperti ikan tuna dan cakalang, tongkol, tenggiri, bawal, kakap, pari, dan lain-lain. 90% hasil tangkapan yang didapat berasal dari perairan pesisir 12 mil laut dari pantai. Perairan pesisir ini sangat kaya akan ikan karena merupakan ekosistem yang kaya akan makanan bagi ikan-ikan dan sangat subur karena mendapat sinar matahari yang dibutuhkan makhluk hidup. Potensi sumber daya hayati lain yang potensial untuk dikembangkan adalah usaha budidaya yang dikelompokkan menjadi 2 jenis kegiatan, yakni budidaya berbasis laut dan budidaya tambak. Pada perairan wilayah pesisir yang terlindung merupakan potensi bagi kegiatan budidaya laut. Potensi ini sangat luas, mencapai ratusan ribu hektar dan tersebar hampir di beberapa pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Jenis komoditas yang dapat dikembangkan antara lain adalah beberapa jenis ikan konsumsi seperti kakap, kerapu, bandeng, dan lainnya.
serta ikan hias, ikan karang, rumput laut, dan juga beberapa jenis moluska. Sumber daya hayati lain seperti hutan mangrove dan terumbu karang baru dimanfaatkan secara langsung, seperti kayu pada mangrove atau terumbu karang itu sendiri. Sementara fungsi dan jasa lingkungannya sebagai biofilter alami yang sangat kaya dan bernilai dalam mempertahankan kualitas ekosistem pesisir belum diperhitungkan sebagai aset. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah perairan pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis penting seperti penyedia kayu, pemanfaatan daunnya bagi bahan baku obat-obatan, dan lain-lain. Terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Diperkirakan, luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia mencapai lebih dari 60.000 km persegi yang tersebar luas di perairan Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 terumbu karang dunia dan merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman biota perairan dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang sangat besar dan beragam dan dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat yang langsung adalah terumbu karang sebagai habitat bagi ikan-ikan, batu karang, sumber pariwisata bawah air, wahana penelitian, dan pemanfaatan biota perairan lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak langsung adalah fungsi terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai, penahan erosi gelombang laut, serta mendukung terbentuknya pantai berpasir. Terumbu karang melindungi pantai, kawasan pemukiman, lahan pertanian, pantai wisata, dan pelabuhan dari hempasan dan keganasan badai. Potensi lain yang tak kalah berlimpah adalah bahan tambang, seperti minyak dan gas bumi, pasir kuarsa, timah, jasa lingkungan untuk pariwisata, perhubungan laut, dan jasa-jasa lainnya. Wilayah pesisir menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, hamparan pasir yang luas dan asri, debur ombak yang tiada henti selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing dan domestik. Terlebih keindahan wisata bawah air Indonesia yang merupakan surga bagi para penyelam yang ingin menikmati keindahan kehidupan bawah laut, dipenuhi dengan beraneka macam terumbu karang yang berwarna-warni serta ikan-ikan cantik yang bermain di sekitarnya. Bukan hanya itu, masyarakat pesisir biasanya memiliki budaya yang khas, berbagai kebiasaan dan upacara adat yang mereka anut menjadi objek yang menarik bagi para wisatawan. Apalagi di beberapa daerah pesisir, laut masih banyak dikaitkan dengan hal-hal gaib. Hal yang tidak kalah penting adalah wilayah pesisir mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat sebagai kawasan pemukiman, terutama bagi masyarakat nelayan dan masyarakat lainnya yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan jasa-jasa lingkungannya. 140 juta penduduk Indonesia yang merupakan 60% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir 50 km dari garis pantai. 80% di antara mereka yang tinggal di wilayah pesisir itu tergantung kepada pemanfaatan sumber daya pesisir. Wilayah pesisir yang menghubungkan daratan dengan lautan memiliki potensi perhubungan yang sangat tinggi. Manusia memanfaatkannya sebagai pelabuhan. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat penting bagi bergeraknya roda ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Semua potensi sumber daya pesisir dan jasa-jasa lingkungannya memberikan janji dan harapan yang tinggi untuk dapat meningkatkan derajat kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya. Sementara itu yang lebih memprihatinkan lagi adalah
sebagian besar penduduk pesisir masih berada dalam kondisi kemiskinan akibat produktivitas sumber daya yang semakin berkurang. Kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir mendorong laju eksploitasi sumber daya pesisir melalui penggunaan berbagai teknik yang tidak ramah lingkungan. Permasalahan pengelolaan sumber daya pesisir juga tidak terlepas dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai yang sebenarnya dari sumber daya pesisir secara keseluruhan. Selama ini, pemahaman masyarakat terhadap nilai sumber daya pesisir seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, dan sebagainya lebih kepada penilaian sumber daya tersebut untuk pemanfaatan konsumsi langsung. Sedikit sekali masyarakat pesisir yang memahami pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan non-konsumtif, seperti penahan banjir, estetika, dan sebagainya yang terkadang nilai moneternya jauh lebih besar dari nilai konsumtif. Sejak awal tahun 1990-an, fenomena degradasi biogeofisik sumber daya pesisir semakin berkembang dan meluas. Laju kerusakan sumber daya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove dan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang umumnya disebabkan oleh kegiatan perikanan destruktif, yaitu penggunaan bahan peledak dan racun sianida, penambangan karang, pembuangan jangkar perahu, dan sedimentasi. Kegiatan perikanan destruktif ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pesisir, tetapi juga oleh nelayan-nelayan modern dan nelayan asing. Nasib yang sama juga terjadi pada ekosistem hutan mangrove. Penurunan luasan mangrove tersebut disebabkan oleh kegiatan konversi hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti pembukaan tambak, pengembangan kawasan industri dan pemukiman, serta untuk kayu bakar dan bahan bangunan. Rusaknya ekosistem mangrove juga berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan untuk berkembangnya sumber daya ikan. Sumber daya ikan laut di pantai utara Jawa telah mengalami tangkap berlebih, tetapi di wilayah pesisir Indonesia Timur belum dimanfaatkan secara memadai. Sehingga secara agregat nasional, sumber daya ikan laut baru dimanfaatkan sekitar 58,5% dari total potensi lestarinya. Beberapa jenis stok ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih, terutama jenis ikan komersial seperti udang dan ikan karang. Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir Indonesia pada saat ini telah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir terdiri dari 3 jenis kegiatan pencemaran di darat, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Jika dianalisis secara mendalam, kawasan pesisir yang masuk dalam kategori dengan tingkat pencemaran yang tinggi merupakan kawasan pesisir yang padat penduduk dan industri. Dalam memanfaatkan sumber daya pesisir yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan pesisir, eksploitasi sumber daya pesisir yang melebihi daya dukungnya, dan ketidakefektifan pengelolaan wilayah pesisir yang tidak memberikan kesempatan kepada sumber daya hayati pesisir yang dimanfaatkan untuk pulih kembali. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan sumber daya pesisir ini, antara lain ambiguitas pemilikan dan penguasaan sumber daya, konflik pengelolaan, serta ketidakpastian hukum. Dalam banyak kasus, pendekatan pembangunan sektoral tidak mempromosikan penggunaan sumber daya pesisir secara terpadu dan efisien. Penekanan sektoral hanya memperhatikan keuntungan sektornya dan mengabaikan akibat yang timbul dari atau terhadap sektor lainnya. Sehingga berkembang konflik penggunaan ruang di wilayah pesisir dan lautan karena belum adanya tata ruang yang mengatur kepentingan berbagai sektor yang dapat dijadikan acuan oleh segenap sektor yang berkepentingan. Pada dasarnya hampir di seluruh wilayah pesisir dan lautan Indonesia terjadi berbagai konflik antara berbagai kepentingan. Penyebab utama dari konflik tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang pesisir dan lautan serta alokasi sumber daya yang terdapat di kawasan pesisir. Setiap pihak yang berkepentingan mempunyai tujuan, target, dan rencana masing-masing untuk mengeksploitasi sumber daya pesisir.
Perbedaan tujuan, sasaran, dan rencana tersebut mendorong terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya dan konflik kewenangan. Sebagai contoh adalah konflik penggunaan ruang yang terjadi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, yaitu ruang untuk konservasi mangrove dengan pembangunan lapangan golf dan pemukiman mewah. Konflik nelayan tradisional dengan traul, konflik antara kepentingan untuk konservasi dengan pariwisata di Taman Laut Kepulauan Seribu, dan lain-lain. Salah satu masalah lain yang mendasar adalah pihak yang berkepentingan sering kurang jelas menjabarkan konsep pemilikan dan penguasaan sumber daya pesisir serta kurang memperhatikan sistem pengelolaan yang sudah ada yang bersifat tradisional. Secara de facto, penduduk pesisir setempat merasa bahwa lahan dan sumber daya pesisir di sekitarnya adalah milik mereka yang dikelola secara tradisional dan turun-temurun. Tetapi secara de jure, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyatakan seluruh sumber kekayaan alam yang terdapat dalam perairan Indonesia adalah milik pemerintah pusat. Kerancuan pemilikan dan penguasaan sumber daya pesisir ini mendorong timbulnya konflik kewenangan dan konflik pemanfaatan. Semua masalah yang ada di wilayah pesisir diperburuk oleh tidak adanya kejelasan hukum. Norma-norma hukum yang ada dalam berbagai undang-undang seharusnya memberikan kepastian bagi instansi-instansi pemerintah dan masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sebagai contoh dapat disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, kewenangan penataan ruang laut harus diatur dengan kewenangan terbesar pada pemerintah pusat. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta-merta menyerahkan kewenangan penataan ruang laut sejauh 12 mil sepenuhnya ke daerah. Selanjutnya dalam pasal tersebut diungkapkan, penataan ruang menjadi kewenangan wajib pemerintah kabupaten atau kota. Perubahan yang terlalu ekstrim tersebut berpotensi besar menimbulkan konflik kewenangan baru. Di antaranya, konflik antara berbagai tingkatan pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah, serta konflik pemanfaatan antara pengguna sumber daya dari daerah yang bertetangga. Bentuk ketidakpastian hukum yang lain adalah peraturan pelaksanaan yang tidak konsisten dan ketiadaan peraturan atau kekosongan hukum sama sekali. Misalnya, penguasaan bagian-bagian tertentu dari wilayah pesisir untuk usaha budidaya laut, serta pengelolaan pulau-pulau kecil yang hingga saat ini belum ada peraturannya sama sekali. Padahal pada kenyataannya, kedua kegiatan tersebut sangat memerlukan perlindungan hukum, sebab selain mempunyai nilai ekonomi yang relatif tinggi, juga berkaitan dengan kelestarian. Undang tersebut mencakup beberapa aspek yang belum diatur dalam perundang-undangan yang ada, yaitu dengan merencanakan, memelihara, memanfaatkan dan merehabilitasi kerusakan ekosistem pesisir, serta memperkaya sumber daya pesisir tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir, diharapkan dapat mensinergiskan pentaatan dan penegakan berbagai undang-undang yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir juga membangun sinergi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah terkait dalam pengelolaan wilayah pesisir, sehingga dapat mencegah dan meminimalisasi konflik pemanfaatan dan kewenangan. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir ini akan menjaga hak mereka untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya pesisir untuk kehidupannya, dan juga menjamin akses masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumber daya pesisir yang telah dikelolanya secara lestari. Dan pada akhirnya, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir meningkatkan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir